Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, admin ingin kembali berbagi info terbaru seputar kualifikasi pendidikan yang tersedia pada pendaftaran CPNS Kemenag. Nah, mungkin teman-teman banyak yang cari informasi ini, terlebih buat teman-teman yang baru lulus kuliah. Mungkin informasi ini penting bagi teman-teman. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe yang ada di pojok bawah. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama mendapatkan info terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang seprofesi dan seperjuangan. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke informasinya. Nah, di sini admin sudah login ke portal resmi sscsn.bkn.go.id. Nah, ini teman-teman ya. Ini link pendaftarannya. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, teman-teman tinggal masuk di bagian cek di sini. Di sini berisi tentang instansi yang membuka pendaftaran, teman-teman ya. Kita klik. Nah, kita tunggu sebentar, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, admin berharap agar jangan skip videonya agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin berikan. Ini sudah mulai terbuka teman-teman ya, tapi kita tunggu sampai di sini selesai loading agar kita mendapatkan informasi yang akurat dari portal ini. Oke, di sini sudah mulai muncul teman-teman ya beberapa instansi. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal masuk di bagian search sini, ketik nama instansi. Nah, untuk mencari informasi di Kementerian Agama, teman-teman tinggal ketik saja agama seperti ini. Nah, di sini langsung muncul CPNS maupun P3K jenis pengadaan dari Kementerian Agama. Nah, sekedar informasi untuk CPNS sendiri di sini statusnya belum dibuka pendaftaran. Nah, berdasarkan informasi dari portal ini, portal sscsn.bkn.go.id. Nah, di sini untuk CPNS belum dibuka katanya. Dan untuk melihat formasinya sudah bisa teman-teman ya. Teman-teman tinggal masuk di bagian pengumuman sini di link informasi ini. Nah, di sini kita akan melihat formasi S1 pendidikan yang bisa mendaftar CPNS 2021 di Kementerian Agama. Nah, ini sudah terbuka teman-teman ya. Nih, kita langsung disambut seperti ini. Penerimaan CASN 2021 Kementerian Agama RI. Nah, terus untuk lebih cepatnya kita tinggal masuk di bagian pojok kiri sini, kita klik garis 3 ini. Terus kita pilih formasi. Nah, secara otomatis kita langsung diarahkan ke bagian informasi sini, formasi CPNS Kementerian Agama. Nah, di sini kan cuma ada 10 show entry, teman-teman ya, cuma ada 10 di sini ke bawah. Kita ubah di sini menjadi 50 supaya lebih banyak. Nah, di sini kita bisa melihat berbagai jurusan, teman-teman ya, berbagai jurusan atau kualifikasi maksudnya untuk CPNS Kemenag. Nah, untuk lebih cepatnya kita tinggal mengetik di bagian search ini kualifikasi kita. Misalnya kita ketik matematika. Oke. Nah, semua kualifikasi pendidikan matematika baik pendidikan maupun non pendidikan akan bermunculan di sini. Oke. Di bagian pertama, untuk jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan, yang bisa mendaftar di bagian sini di jabatan ini adalah kualifikasi S1 Pendidikan Matematika atau S1 Matematika. Jadi dua kualifikasi ini bisa mendaftar di jabatan Pranata Laboratorium Pendidikan. Jumlah yang dibutuhkan adalah 17. Namun di sini tidak disebutkan 17 ini apakah umum, apakah ada juga untuk disabilitas maupun cum laude. Di sini tidak disebutkan.
Di sini hanya disebutkan totalnya teman-teman ya. Sebutkan totalnya. Terus di sini S1 Matematika bisa mendaftar di jabatan statistisi. Nah, jumlah yang dibutuhkan ada 9. Oke, kita lihat di sini ada S1 Matematika juga bisa mendaftar pada jabatan analisis manajemen risiko. Terus untuk dosen aljabar harus S2 pendidikan matematika. Nah, harus S2 pendidikan matematika untuk dosen aljabar. Terus untuk dosen matematika boleh S2 pendidikan matematika, boleh juga S2 matematika. Oke, kita cek lagi. Nah, di sini yang terakhir ada S2 pendidikan matematika dan S2 matematika yang boleh mendaftar dosen pendidikan matematika. Oke, kita coba cari yang lain, kualifikasi yang lain. Misalnya pendidikan agama Islam. Oke. Nah, di sini yang bisa dilamar oleh pemilik ijazah kualifikasi pendidikan S1 pendidikan agama Islam, nah adalah sebagai auditor. Nah, di sini kita cari. Nah, ini teman-teman ya. S1 pendidikan agama Islam. Jumlah yang dibutuhkan adalah 10. Juga tidak disebutkan apakah ini semuanya umum atau disabilitas ataupun cum laude. Nah, ini tidak disebutkan di sini teman-teman ya. Hanya jumlahnya atau totalnya. Boleh mendaftar dengan pada jabatan auditor. Nah, jadi teman-teman boleh daftar di sana. Terus untuk pendidikan agama Islam bisa juga mendaftar pada jabatan Widya Iswara. Kualifikasinya ini harus S2 teman-teman ya. Ini harus S2 pendidikan agama Islam untuk mendaftar di Widya Iswara. Terus S1 pendidikan agama Islam bisa juga mendaftar pada analisis penelitian dan pengembangan. Oke teman-teman ya. Terus S1 pendidikan agama Islam boleh mendaftar sebagai analisis penilaian dan akreditasi. Terus S1 pendidikan agama Islam sini boleh juga mendaftar pada jabatan analisis program pemberdayaan umat, teman-teman ya. Terus untuk dosen materi pendidikan agama Islam harus S2 pendidikan agama Islam. Dosen pemikiran pendidikan Islam harus juga S2. Dosen pendidikan agama Islam harus juga S2 pendidikan agama Islam, teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya untuk melihat kualifikasi pendidikan kita. Misalnya kita cek lagi bahasa Indonesia, kita tinggal ketik Indonesia saja. Nah, di sini teman-teman ya, untuk pendidikan bahasa Indonesia boleh juga mendaftar sebagai auditor. Terus dosen bahasa Indonesia harus S2 bahasa Indonesia atau S2 pendidikan bahasa Indonesia. Dibutuhkan juga 8. Dosen linguistik S2 bahasa Indonesia. Dosen morfologi S2 bahasa Indonesia atau S2 pendidikan bahasa Indonesia. Artinya yang boleh melamar dosen morfologi ini boleh S2 bahasa Indonesia maupun S2 pendidikan bahasa Indonesia. Oke. Terus dosen sejarah pergerakan Indonesia yang boleh daftar di sini yaitu S2 ilmu sejarah atau S2 studi Islam. Jadi kualifikasi ilmu sejarah dan studi Islam boleh mendaftar dosen sejarah pergerakan Indonesia, teman-teman ya. Nah, silahkan teman-teman login di SSC ASN ini dan lihat kualifikasi pendidikan teman-teman ya. Nah, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika teman-teman ada informasi lebih daripada ini, silahkan sampaikan di kolom komentar agar teman-teman yang lain juga tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.